Aliyyil Azim. Kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji M. Nawa Said Dimyati, ya, perwakilan kita di tingkat provinsi, dan alhamdulillah mengemban amanah sebagai wakil ketua untuk DPRD tingkat 1 ya provinsi. Bapak dan Ibu para anggota dewan di tingkat kabupaten, ataupun mungkin ada beberapa aktivis pengurus dari Partai Demokrat yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus kepada para tokoh dan sepuh masyarakat yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa orang yang saya kenal tadi, walaupun pakai masker, wajah tak tampak tapi hati terasa hadir di tengah-tengah ruangan ini. Ya, beberapa teman-teman yang mungkin lebih punya kompeten untuk menyampaikan materi ini, tapi karena sifatnya silaturahim dan amanah dari Pak Nawa yang kebetulan juga saudara kita semua, teman lama saya juga sejak kita merintis di majelis di Masjid Al-Muhajirin, dan Allah berikan amanah ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan beliau bisa mengemban amanah dengan baik selamat dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya saya sudah siapkan 23 slide. Kalau satu slide-nya 3 menit, paling tidak butuh waktu 60 menit 1 jam. Saya tanya ada LCD proyektornya, tidak ada. Berapa menit waktunya? Maksimal 10 menit ya, cuma 3 slide cukup. Karena saya yakin Bapak dan Ibu terutama dari forum DKM mungkin sudah paham terkait masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan masalah zakat, terutama zakat fitrah ya. Dan kalau zakat mal mungkin selama ini kita sangat sedikit sekali menangani masalah zakat mal. Yang ingin dibangun dari forum ini, dari sosialisasi ini adalah kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola zakat, supaya betul-betul zakat ini kita bisa berdayakan dengan maksimal. Dan tujuan yang paling pokok tentunya kita sudah paham semua, agar mampu mengangkat harkat martabat kehidupan khususnya umat Islam secara ekonomi. Seperti dipaparkan tadi, ya, potensinya berapa tadi? 7,6 triliun, tapi yang terkumpul baru 120 miliar. Itu duit Bapak dan Ibu ya. Duit kan ya. Duit. Seandainya potensi maksimal itu bisa kita capai, alangkah sejahteranya umat Islam khususnya yang ada di Provinsi Banten. Karena kita percaya bahwa terkait masalah zakat ini masalah ibadah, masalah agama, jangan coba-coba dikutak-katik, kan gitu, urusannya akhirat. Ya, betul enggak? Oleh karena itu kita sangat bersyukur Pak Nawa ini juga seorang ustadz yang paham masalah-masalah fikih ini, tapi sebagai jembatan silaturahimnya beliau mengundang saya. Mudah-mudahan berkenan untuk Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, kita akan coba singkatkan saja. Nanti kalau ada forum tanya jawab silahkan dikembangkan dengan jawabnya. Saya sudah terima beberapa materi terkait rancangan perdanya yang sudah berjalan, dan beberapa slide dari Basnas Provinsi Banten sudah saya terima. Ada beberapa yang memang perlu diperbaiki, tapi nanti saja urusan internal saya dengan Pak Nawa mungkin ke depan. Kalau perlu masukan, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Karena saya yakin di sana pun banyak pakarnya terkait masalah surat berapa, ayat berapa, ada salah ketik, itu wajar manusia. Nanti akan dikoreksi ulang, silakan. Yang pertama beliau sampaikan tadi tentang firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 103. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. At-Taubah ayat 103. Dalilnya ya, yang artinya apa? Khudh, ambillah ya, zakat dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang pertama, konteks kalimat khud itu adalah suatu bentuk
perintah ambillah. Berarti tidak sembarang orang. Harus ada sebuah lembaga yang kredibel, yang legal secara hukum, tentunya terkait dengan masalah pemerintahan. Gak bisa sembarang orang. Zakat secara umum beda dengan zakat fitrah yang khusus, nanti kita kaji lebih lanjut. Ya. Nah, terkait dengan masalah ini, tentunya kita paham setiap umat Islam, kalau zaman Nabi kan ada jizyah atau pajak dan ada zakat. Jizyah itu untuk orang di luar Islam yang hidup dalam pemerintahan Islam, tidak bayar zakat, bayarnya pajak jizyah. Nah, kalau kita sekarang pajak bayar, zakat bayar. Kenapa? Kita NKRI sebagai warga negara wajib bayar pajak, sebagai umat Islam wajib bayar zakat. Laksanakan dua-duanya. Kalau kita laksanakan jadi ibadah, tidak akan sia-sia. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ada sebuah lembaga yang legal secara hukum yang diakui oleh pemerintah. Dan ini pula yang menjadi latar belakang tahun kedua Hijriah turunnya ayat tentang ini. Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mengambil zakat dari para muzaki. Dan saya yakin yang di sini hadir rata-rata muzaki, hampir semuanya muzaki. Ada juga yang mustahik, itu pun karena tugas sebagai amil, kan gitu ya. Jadi ini rahasia untuk para muzaki. Kita lanjut slide yang kedua. Lembaga yang ada di pemerintahan kita, Basnas, saya coba selaraskan dan sinergikan antara kebijakan pemerintah dengan kaidah-kaidah fikih yang ada. Saya butuh waktu 2 malam itu menelaah itu. Saya harus baca semua perdanya. Dan alhamdulillah perdanya cukup luar biasa. Ya, terkait masalah rincian detail-detail hukum syariat Islamnya sudah masuk semua Pak, insya Allah. Ya. Jadi lembaga yang ada itu di tingkat nasional, pemerintah yaitu Basnas tingkat nasional. Itu ditetapkan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Ya. 23 tahun 2011. Kebetulan dulu Ketua Basnasnya itu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, tempat saya belajar dan tinggal di rumah beliau selama 5 tahun di Kota Bogor. Ya, jadi orang tua saya langsung. Beliau fakar zakat dan mengupas kitab Fikih Zakat Dr. Yusuf Kordowi, tebalnya luar biasa. Ya, dan kita memperdalam itu. Tingkat nasional. Kemudian untuk tingkat provinsi ada Basnas provinsi. Unsurnya dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dan sampai pada tingkat kabupaten kota masih ada Basnasnya. Unsurnya masyarakat dan Pemda. Untuk di bawah kabupaten kota ada yang disebut dengan lembaga amil zakat. Plus unsurnya dari masyarakat yang dilegalkan oleh pemerintah. Ya, dan turun ke bawah lagi ada unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut dengan UPZ. Ya, pengumpul zakat ini dari masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah. Nah, amil zakat yang di DKM itu ada di mana? Kan di situ pertanyaannya. Ya, ini yang beliau sampaikan. Saran kita ke depan, amil zakat yang ada di masjid atau DKM itu menjadi bagian dari unit pengumpul zakat yang diresmikan oleh pemerintah, bekerja selama 1 tahun, bukan cuma di bulan Ramadan, bukan cuma ngumpulin zakat fitrah gitu. Ya, bukan cuma ngumpulin zakat fitrah. Kita tunggu gerakannya ke depan nanti. Ya. Dan ini merupakan lahan untuk kita berdakwah untuk umat Islam. Karena zakat beda dengan kurban. Kalau kurban boleh dibagikan kepada orang di luar Islam untuk syiar. Tapi kalau zakat khusus untuk umat Islam, dari umat Islam untuk umat Islam, terutama fuqara wal masakin. Nah, itu tujuannya. Terutama fuqara wal masakin di samping 8 asnaf yang lain seluruhnya itu. Kenapa? Karena yang paling pokok terutama zakat fitrah itu hampir-hampir menolak yang lain kecuali 2 kelompok tadi. Karena tujuannya apa? Jangan sampai mereka meminta-minta di saat hari raya. Zakat fitrah itu beda. Dan zakat fitrah
Dari sisi waktu wajibnya itu sejak wajib utamanya itu sejak fajar sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi dari sisi waktunya setelah berakhirnya Ramadan sampai khutib naik ke atas mimbar sholat Idul Fitri. Tapi dalam pengamalan pembayarannya ada satu contoh, boleh dibayarkan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kewajibannya kalau kita lihat dalil fikih itu sangat luar biasa. Ya. Itu adalah bagi orang yang mengalami hidup di antara 2 waktu, antara Ramadan dan Syawal. Dari fikih. Ya. Kenapa? Ada orang berpuasa, puasa 30 hari, hari ke-29 dia meninggal. Wajib zakat tidak dari sisi fikih. Tapi kalau mau bayar jangan ditolak. Ada orang enggak ngalamin Ramadan, baru lahir di saat Ramadan berakhir. Wajib zakat, wajib walaupun baru berojol. Kewajibannya kepada siapa? Kepada orang tuanya, bapaknya. Kan begitu. Jadi kalau zakat fitrah ini betul-betul sampai yang penting masih ada nafas hidup mengalami 2 masa antara Ramadan dengan Syawal. Ya, itu satu contoh. Nah, artinya apa? Betul-betul Islam memberikan kewajiban, ya, memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak mempersulit. Tapi kalau ini maksimal dilaksanakan 7,6 triliun tadi insya Allah tercapai. Tuh, ya Bapak dan Ibu. Pak, Ibu saya seminggu yang mungkin atau siapa keluarga saya setelah seminggu puasa terus meninggal, wajib zakat tidak. Mau bayar boleh, sifatnya sedekah. Kan begitu, jangan ditolak. Itu dari kaidah fikih, minimalis. Mau maksimal bagus. Lanjut Bapak dan Ibu. Saya ambil filosofi saja terakhir di penutup ya, karena kegiatannya udah, saya juga nggak mau berlama-lama. Ya, pengen cepat-cepat kalau bisa maghribnya 5:30. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah dalil filosofis saja pada kesempatan ini. Kalau nanti mau dikembangkan silakan. Slide-nya saya siapkan 23 slide nanti. Bisa di-copy ke panitia minta. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, Al-Baqarah ayat 43. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Pada banyak ayat, ada 28 ayat lebih dalam Al-Quranul Karim, itu perintah zakat digandengkan dengan sholat. Maknanya filosofis apa? Secara filosofis apa? Secara filosofis, ketika ada perintah kewajiban menegakkan sholat, hubungan kita dengan Allah, maka tegakkan pula zakat, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau dilanggar bagaimana? Allah telah katakan dalam firman-Nya Al-Imran 112, Allah Ta'ala, "Duribat 'alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas" ila akhiril ayat. Kehinaan akan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Jadi kalau mau kita evaluasi segala macam masalah, kesulitan ekonomi, musibah, bencana, wabah, kehinaan ini di antara asbab yang paling pokok, mungkin hablum minallahnya baik, hablum minannasnya belum baik. Parah lagi kalau berikan bencana, minallahnya jelek, minannasnya juga jelek. Dan Bapak dan Ibu, saya ingat sebuah mangkolah, sebuah kata-kata mutiara, siapa yang paling baik dan siapa yang paling jelek. Ini jadi renungan kita bersama. Orang yang paling baik adalah orang yang merasa jelek. Tuh, Bapak Ibu. Orang yang paling jelek adalah orang yang merasa baik. Ya kalau Bapak Ibu merasa baik, maka Bapak Ibu sebenarnya orang yang paling jelek. Kenapa? Karena Ibu stuck di situ, Bapak stuck di situ, nggak ada upaya untuk meningkatkan hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang jelek, maka berusaha hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok kalau beri kesempatan, niatkan lebih baik daripada hari ini. Terakhir, ya,
Terkait dengan masalah keislaman kita, jawablah 5 pertanyaan itu. Jika iya, maka jadilah kita seorang muslim yang baik. Apa 5 perkara itu? Semua telah paham. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama, kalimat persaksian syahadatain. Sudah bersyahadat? Sudah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, sudah sholat? Sudah. Yang ketiga, sudah bayar zakat? Sudah. Haji? Ada kriteria manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup untuk berangkat ke sana, yang belum Pak. Sudah puasa? Sedang. Kalau 5 perkara yang sudah kita genggam, kita laksanakan, maka jadilah Bapak dan Ibu kita semua sebagai orang muslim yang baik. Dan terkait dengan masalah di sini saya sudah lihat zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perikanan, pertambangan, pendapatan, jasa segala macam sudah masuk. Yang jadi masalah adalah satu contoh sederhana saja Pak, bahwa zakat itu kan bebannya kepada setiap pribadi muslim atas hartanya, atas dirinya, dan atas usahanya. Yang jadi masalah, kebanyakan pengusaha besar itu mungkin di luar Islam sehingga gak maksimal zakatnya. Gitu. Ya. Kalau si pengusaha atau orang Islam, maka atas usahanya wajib ya. Karyawan beda atas penghasilan dan gajinya, kan begitu. Ya. Oleh karena itu jadilah orang-orang Islam yang melaksanakan zakat dengan sebenarnya. Apa sebenarnya zakat itu? Satu, untuk mensucikan diri, bersuci. Kedua, untuk mengembangkan usaha, mengembangkan keberkahan rezeki kita. Kalau kita berzakat harta, insya Allah harta kita berkembang. Ingin jadi pengusaha, jangan tunggu punya perusahaan kita berzakat, tapi setiap penghasilan harian yang kita punya, sisihkan 2,5% sebagai zakat penghasilan kita. Walaupun belum sampai nisabnya, belum sampai haulnya. Kan zakat harta ada nisabnya Pak, sekian gram, sekian, totalnya sekian rupiah, ada haulnya 1 tahun, belum 1 tahun bagaimana? Kalau punya niat baik, mulailah dari yang kecil-kecil. Insya Allah, kalau udah kita rutin kita keluarkan, tidak perlu nunggu 1 tahun, sudah kita laksanakan zakat kita, dan itu efektif. Permasalahannya mau bayar kemana? Kan itu, ya ke DKM udah bubar panitianya, orang panitia ambil zakat fitrah doang. Tuh Pak Nawa. Jadi yang salah siapa ini sebetulnya? Gitu. Besok melalui beliau, melalui Pak Nawa, coba ya lembagakan lembaga amil zakat di tingkat DKM. Kalau perlu DKM-nya jadi amil zakat, jadi las 1 tahun kerja. Bentuk baitul malnya untuk mengumpulkan. Yang penting sifatnya aman. Pengelolaan serahkan ke tingkat atas, setor, zakat fitrah dapat bagikan langsung lebih aman. Kenapa? Karena sempit waktunya kalau zakat fitrah. Demikian saja Bapak dan Ibu kajian kita, karena singkatnya dikebut-kebut ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin lebih lanjut mengkaji masalah ini, monggo ada ustadznya, ada gurunya, setiap masjid hadirkan, kaji tuntas masalah zakat, dan jangan main-main, ini masalah agama. Kalau baik laksanakan, maka dampak positifnya akan kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan waktunya juga bukan salah saya Pak. Dari jam 4 udah nungguin. Ya. Kalau jam 4 suruh ngomong, saya ngomong tadi, saya bilang Pak Edi udah minta izin ke Pak Nawa, saya ngomong duluan, saya tuntasin, saya bilang. Enggak lah, beliau belum datang. Ini sih nyindir-nyindir aja ke Pak Nawa. Ampura Pak ya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.